Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian sistem informasi. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridho, NIM 19053013, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Padang. Baik, kita lanjut. Apakah pengendalian sistem informasi akuntansi itu penting? Ya, jawabannya penting. Karena merupakan suatu proses atau suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam pengelolaan sistem informasi. Di dalam pengendalian, muncul karena terdapat beberapa faktor atau kegagalan ataupun ancaman dalam pengelolaan sistem informasi. Antara lain, satu, pemisian tugas yang ada masih belum jelas. Yang kedua, kejelasan data yang masih belum teratur. Yang ketiga, pengolahan data yang masih sangat jelek. Serta yang keempat, pelaporan keuangan yang kurang handal. Lanjut, sistem keamanan. Timbul pertanyaan. Jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini, mulai dari pertama firewall, CRT, Intrusion Prevention System, dan Intrusion Detection System. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, lebih alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu apa itu firewall, CRT, Intrusion Prevention System, dan Intrusion Detection System. Pertama, firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat ataupun tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Firewall juga biasa disebut dengan tembok api. Firewall itu berasal dari bahasa Inggris, yang mana firewall ini bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet komputer dan begitu pula sebaliknya. Contohnya blok pesan yang tidak diinginkan. Contoh, ketika kita dalam suatu situs atau dalam suatu akses komputer atau internet, terkadang kita mendapatkan notifikasi seperti komputer Anda akan mati jika Anda tidak menyetujui perintah ini gitu. Hal ini bisa jadi itu merupakan ancaman ataupun virus yang masuk ke dalam komputer kita. Sehingga inilah fungsi dari firewall tersebut. Jika pesan-pesan ataupun notifikasi yang dianggap mengganggu sistem keamanan komputer, firewall akan memblok pesan tersebut sehingga pesan tersebut tidak masuk ke dalam notifikasi kita. Lanjut, yang kedua ada CRT ataupun yang disebut dengan Computer Incident Response Team ataupun dalam bahasa Indonesia itu tim tanggap darurat komputer. Yang mana CRT ini terdiri dari beberapa orang yang terbentuk dalam satu tim yang diseleksi dengan hati-hati dan berisi orang-orang yang ahli dalam menangani insiden, khususnya insiden pada aset informasi. Sehingga suatu insiden tersebut dapat cepat dideteksi, diinvestigasi, dan diatasi. Lanjut. Nah, seperti inilah garis ataupun struktur pada dari firewall tersebut. Firewall itu yang di tengah, ini firewall yang di tengah, ini namanya firewall. Firewall inilah yang membatasi akses internet ke akses komputer. Jika pada akses internet terdapat virus ataupun ancaman yang bisa mengganggu sistem komputer, maka firewall ini akan memblok ataupun memberikan notifikasi kepada komputer bahwa itu situs yang mengganggu kelancaran dari sistem komputer. Inilah guna dari firewall tadi sebagai tembok api yang membatasi antara akses internet eksternal ke akses komputer. Mohon maaf, akses internet eksternal ke akses internet internal. Inilah guna dari firewall tersebut. Lanjut. Yang ketiga, Intrusion Detection System atau yang biasa kita singkat dengan IDS, yang mana adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas atau trafik, jaringan, dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem. Sedangkan Intrusion Prevention System atau IPS, yang biasa kita sebut IPS, adalah pendekatan yang sering digunakan untuk membangun sistem keamanan komputer. IPS ini mengkombinasikan teknik firewall tadi dan teknik IDS dengan baik. Jadi apa sih perbedaan dari IDS dan IPS secara signifikan?
Perbedaannya adalah IDS hanya mendeteksi serangan yang sedang berlangsung, bukan serangan yang masuk. Untuk memblokirnya diperlukan tadi sistem penjaga instruksi, apa IPS, Intrusion Prevention System. Inilah yang mencegah serangan dengan menjatuhkan paket berbahaya, memblokir IP yang menyinggung dan memberitahu personal keamanan tentang potensi ancaman. Nah, ketika kita sudah mengetahui pengertian ataupun fungsi dari masing-masing sistem keamanan tersebut, yaitu firewall, CRT, Intrusion Prevention System, dan Intrusion Detection System, maka dapat kita tarik kesimpulan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini, karena menurut kita semua sistem keamanan seperti firewall, CRT, Intrusion Prevention System, dan Intrusion Detection System pada perusahaan berskala besar itu merupakan suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan yang digunakan untuk mengamankan suatu informasi, data, agar data tersebut tidak bocor. Nah, maka sudah pantasnya sistem keamanan ini ada ataupun digunakan oleh sebagian ataupun semuanya. Mungkin bisa jadi perusahaan-perusahaan besar yang ternama, selain dari yang keempat ini, bisa jadi ada sistem keamanan lain yang digunakannya untuk mengamankan data dan menyimpan informasi dari pihak eksternal yang tidak berkepentingan. Jelas ya, berarti mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini, karena ini sangat penting. Sistem keamanan ini sangat penting pada sebuah perusahaan yang mempunyai data ataupun informasi yang sangat besar, sehingga ini dapat berguna untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Lanjut. Yang kedua, jenis pengendalian. Jenis pengendalian itu ada 3. Yang pertama itu pengendalian untuk pencegahan atau preventif, yang mana pengendalian ini untuk mencegah timbulnya masalah sebelum masalah tersebut muncul. Yang mana pengendalian ini seperti diterapkannya training karyawan, pembatasan akses, asuransi perlindungan, dan backup, dan meliputi contohnya karyawan yang merekrut karyawan-karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya, serta penggunaan komputer yang memadai dan prosedur pencatatan yang layak. Karena preventif ini kan pencegahan. Yang kedua, pengendalian untuk pemeriksaan ataupun detektif adalah pengendalian yang dilakukan untuk mengungkapkan masalah pada saat masalah tersebut muncul. Contohnya, rekonsiliasi bank rekonsiliasi bank, estimasi atau penghapusan piutang, perubahan berkala user ID ataupun PIN. Yang ketiga, pengendalian untuk koreksi atau korektif. Berarti ini berguna untuk mengkoreksi atau membenahi, yaitu pengendalian dilakukan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk kepentingan pemeriksaan. Contohnya, pemeliharaan atas data cadangan. Lanjut. Oke, timbul pertanyaan kedua. Di antara 3 jenis pengendalian tadi, yaitu preventif, detektif, dan korektif, manakah yang akan paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasusnya perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang punya sistem? Kita jawab pertanyaan pertama. Manakah yang paling saudara prioritaskan? Menurut saya, yang paling saya prioritaskan itu adalah pengendalian detektif. Yang kedua korektif, yang ketiga itu pengendalian preventif. Kenapa saya memilih pertama detektif? Karena detektif ini menurut saya itu pengendalian yang pertama itu mengungkapkan masalah, mencari masalah, sehingga masalah-masalah yang muncul tadi dapat diatasi. Contoh pengendalian detektif ini melakukan pengecekan ganda dari perhitungan dan mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca percobaan bulanan. Nah, ini pengendalian detektif. Kenapa tidak preventif yang pertama? Secara logika yang saya tangkap ya, untuk perusahaan besar, pengendalian preventif ini sudah ada, tidak perlu lagi dilakukan. Contoh, perusahaan telah menempatkan karyawan-karyawan yang berpotensi kepada bidang-bidang dia. Nah, itu sudah dilakukan gitu. Jadi menurut saya yang pertama saya prioritas itu adalah pengendalian detektif. Yang kedua korektif. Setelah masalah tadi muncul, lanjut ke masalah pengendalian kedua, yaitu korektif. Masalah yang tadi yang muncul, kita benahi masalah tadi, yaitu dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi. Kita lakukan perbaikan tadi setelah masalah tadi muncul. Pertama sudah ketahui, yang kedua sudah kita benahi, yang ketiga baru kita lakukan pencegahan sehingga masalah yang muncul tadi tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang.
Oke, kita lanjut yang ke pertanyaan kedua. Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasus perusahaannya yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem? Ada dua pertanyaan, ada dua jawaban yang saya miliki. Yang pertama, berbeda dengan perusahaan yang tidak punya sistem. Kenapa berbeda? Pertama, dari segi keamanan data. Perusahaan yang tidak mempunyai sistem pasti sistem keamanan datanya itu tidak aman, tidak terkendali, dan mudah bocor. Yang kedua, dari segi perencanaan, yang mana perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sistem, yang tidak mempunyai sistem, pasti tidak memiliki perencanaan di masa yang akan datang. Misalnya, ketika ada masalah yang muncul, perusahaan yang tidak memiliki sistem juga tidak akan memiliki solusi yang tepat ataupun solusi yang akurat dari permasalahan yang timbul. Yang ketiga, dari segi waktu dan efisiensi. Yang keempat, dari segi informasi. Berarti dari segi informasi, perusahaan yang tidak mempunyai sistem banyak sekali terjadi kesalahan informasi. Misalnya kesalahan pencatatan, kesalahan hal yang lain yang dilakukan oleh karyawan-karyawan. Sehingga untuk jenis pengendalian pada perusahaan yang tidak punya sistem itu pasti tidak terstruktur. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Apakah sama tipe saudara dengan perusahaan yang punya sistem? Menurut saya sama. Berdasarkan sumber yang saya baca, yaitu efektivitas pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian represif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi, di sini saya mengambil kesimpulan. Pengendalian preventif tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi, meskipun upaya yang dilakukan dengan memperkuat jajaran manajemen, membangun kode etik, peningkatan sumber daya manusia, dan pembuatan rencana strategik serta pelaporan kinerja masih belum mampu mencegah kecurangan akuntansi secara signifikan. Hal ini dikarenakan perilaku seseorang yang tidak dapat diprediksi meskipun dilakukan tindakan preventif yang baik. Yang kedua, pengendalian detektif, yang mana pengendalian ini dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi karena upaya perbaikan sistem, kewajiban pelaporan transaksi, pelaporan kekayaan dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi di masa yang akan datang. Pengendalian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan, sehingga pada masa yang akan datang dapat dideteksi secara dini untuk menghindari kecurangan tersebut. Lanjut yang ketiga, pengendalian represif ataupun korektif, yang mana pengendalian ini mencegah terjadinya kecurangan akuntansi karena upaya yang dilakukan dengan cara konsep pembuktian terbalik, evaluasi proses akuntansi, dan pemberlakuan sistem secara terpadu dapat mencegah terjadinya kecurangan dengan memberikan efek jera kepada pelaku ketika diketahui pelaku melakukan kecurangan dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan. Pengendalian represif ini kan atau pengendalian kolektif ini pengendalian yang bersifat membenahi, berarti bersifat untuk memperbaiki gitu. Jadi jika ditarik kesimpulan, perusahaan yang memiliki sistem pasti berbeda dengan perusahaan yang tidak memiliki sistem. Pasti sangat berbeda jenis pengendalian yang dilakukan. Lanjut, timbul pertanyaan yang ketiga. Pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomi untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Sebelum kita memberikan solusi, terlebih dahulu kita cari dulu apa sih faktor yang membuat pemisahan tugas dan fungsi di dalam sebuah bisnis kecil atau unit-unit usaha kecil itu tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan. Yang pertama, dikarenakan usaha atau bisnis kecil ini memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya. Yang kedua, di samping itu kemungkinan juga dikarenakan teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia di sini maksudnya pada unit-unit kecil biasa unit-unit kecil ini memiliki produk-produk yang sangat kecil, yang sangat sedikit gitu. Maka untuk keterbatasan sumber daya manusia pun masih minim, sehingga jika membutuhkan tambahan tenaga kerja akan mengakibatkan pengeluaran untuk membayar karyawan-karyawan daripada pendapatan yang masuk. Nah, apa sih solusi yang kita berikan? Solusi yang kita berikan itu yang pertama,
Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki manajemen dan prosedur pada pembagian tugas masing-masing. Dan juga dilihat dari teknologi ataupun peralatan yang digunakan. Perlu adanya perubahan sehingga tidak menghambat bisnis usaha yang sedang dijalankan serta adanya komunikasi yang baik antara pebisnis. Yang kedua, dengan sumber daya manusia yang terbatas, alangkah baiknya perusahaan dapat tetap melakukan pemisahan tugas dan wewenang yang memadai dengan memberikan perangkapan tugas yang tidak terkait dengan fungsi otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan. Yang mana hal ini nanti takutnya akan berefek atau berdampak pada kecurangan. Nah, sudah jelas ya. Lanjut, timbul pertanyaan keempat. Apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Menurut saya itu sangat boleh. Boleh-boleh saja. Karena apa? Karena monitoring itu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan lingkungan internal. Lingkungan internal termasuk di dalamnya karyawan ya. Nah, di mana jika kita lihat pada tujuan monitoring itu adalah menaksirkan kualitas struktur pengendalian internal dari waktu ke waktu melalui aktivitas monitoring. Serta proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya harus segera ditindaklanjuti. Di samping itu, pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan mengidentifikasi di manakah letak kesalahan dan kelemahan dan dapat memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Misalnya antara lain nih, yang pertama menentukan tempat kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian. Yang kedua, ongoing monitoring. Yang mana ongoing monitoring ini jika terjadi kesalahan di tengah-tengah aktivitas perusahaan, maka pihak perusahaan langsung membenahi. Makanya ongoing monitoring di sinilah perusahaan bertindak sebagai pengamat. Jika terjadi kesalahan di tengah-tengah aktivitas perusahaan, perusahaan langsung membenahi kesalahan tersebut. Yang ketiga, mengamati perilaku karyawan dan tanda peringatan dari sistem akuntansi. Sehingga dapat kita berikan contohnya saja banyak perusahaan yang telah menetapkan kadang seperti diterapkannya fingerprint yang digunakan untuk mengecek kehadiran karyawan dan mengecek tingkat produktivitas karyawan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan pengendalian karyawan. Contoh ya, karyawan yang bekerja pada sistem pengauditan manajemen digunakan juga fingerprint. Itu apa? Fingerprint ini contohnya hanya karyawan yang bertugas pada bidang tertentu saja yang bisa membuka ataupun yang bisa masuk pada akses tersebut. Ini juga merupakan sangat-sangat penting sekali pada kelangsungan hidup perusahaan. Pembahasan yang saya berikan tadi saya dapatkan dari daftar rujukan. Ini daftar rujukan yang saya gunakan selama pembahasan yang saya berikan tadi. Sekian pembahasan dari saya mengenai pengendalian sisa informasi. Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada rekan-rekan semua dan teman-teman semua bagaimana cara antisipasi dan langkah awal kita untuk menjaga keamanan dan sistem keamanan informasi yang kita miliki. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.